Terimalah salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita mendengar firman Tuhan sebelum kita beristirahat malam. Marilah kita berdoa. Inilah kami, ya Allah Bapa, orang-orang yang percaya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang memohon kepadamu untuk memelihara hidup kami dalam aktivitas sehari-hari dan juga dalam istirahat malam kami. Di dalam Roh-Mu yang kudus, kami berharap bahwa kami dikuduskan untuk bersekutu dengan firman-Mu, untuk memahami firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya dalam istirahat malam kami pun Engkau bersama kami. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai 33. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan kita pada malam ini dari ayat 27. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Ambisi mengorbankan iman. Seringkali muncul pertanyaan, kenapa kerajaan Israel utara dan selatan terpisah? Atau pertanyaan yang tetap esensinya sama, kenapa kerajaan Israel raya yang dibangun dengan susah payah harus terpecah menjadi dua kerajaan? Melalui perikop ini kita akan memperoleh jawabannya, bahwa ada dua hal yang utama menyebabkan. Yang pertama, tentu kita sudah dengar ataupun baca sebelumnya, bahwa ketika Raja Rehabeam yang mengganti Raja Salomo tetap menaikkan pajak untuk rakyat, lalu ada rasa kekecewaan dari sebagian besar rakyatnya, terutama 10 suku Israel di sebelah utara. Tetapi di samping itu, rupanya sudah mulai ada menyebar benih penyembahan berhala, yang awalnya ini datang dari para istri Raja Salomo. Sehingga ketika ada upaya pemberontakan dari Yerobeam, penyembahan berhala itu sudah merebak. Dan itu yang diceritakan bagaimana memuncak atau merebaknya penyembahan berhala tersebut. Jadi berawal dari benih penyembahan berhala atau ilah lain yang sudah ada datang dari para istri Salomo tadinya. Lalu orang-orang yang tadinya kecewa melihat apa yang dilakukan Rehabeam, kemudian bagian utara dari Israel ini dan terdiri dari 10 suku mengangkat Yerobeam untuk menjadi pemimpin mereka.
Pada waktu itu sebenarnya Yerobeam sudah mengungsi atau berada di Mesir karena dia takut dibunuh oleh Salomo pada waktu itu. Tapi dari semua ini ada pertemuan antara ambisi dari seorang Rehabeam untuk memimpin, kemudian kekecewaan umat yang begitu besar atas apa kebijakan Raja Rehabeam, dan kemudian bahwa di dalam masyarakat mereka juga sudah ada benih-benih penyembahan berhala yang bertebaran. Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Yerobeam sudah menjadi pemimpin yang diangkat oleh 10 suku bagian utara tadi, dia merasa, kalau saya biarkan nanti mereka ini tetap ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan, lalu mereka akan meninggalkan aku. Oleh karena itu, aku harus memperkuat posisiku sebagai raja atas mereka. Nah, upaya pertama dari Yerobeam, dia membangun kota Sichem dan kota Penuel, diperkuat. Kemudian dia membangun 2 mesbah anak lembu jantan emas sebagai tempat ibadah berhala. Satu diletakkan di kota Dan dan yang lainnya di kota Betel. Ia juga membuat kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan untuk menyembah jin-jin dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari suku Lewi untuk membangun tempat penyembahan dan patung emas untuk disembah. Begitu mudah mengeluarkan dana, dan pengerjaannya pun tidak ada terdengar keluhan untuk mendatangkan dana. Padahal ingat ya, rakyat pada waktu itu kecewa karena pajak dinaikkan, tapi sekarang untuk membangun kuil, membangun tempat-tempat ibadah berhala, sepertinya tidak ada keluhan. Padahal materialnya adalah dari benda-benda emas. Perhatikan lagi, bahwa kini Yerobeam pun sudah menjadikan dirinya melebihi kaum dan pekerjaan imam. Dia sembarangan mengangkat orang menjadi imam. Dia sendiri menentukan hari-hari penyembahan. Hari raya memang benar masih sama dengan hari raya yang dilakukan di Yerusalem, tetapi isi dan makna dari perayaannya telah diganti dengan keberhalaan. Harinya tetap sama, isinya sudah berbeda. Dia juga tampil menjadi imam, bagaikan imam kepala, sebab dia yang mengangkat imam dan mengaturkan pekerjaan para imam yang diangkatnya. Semua usaha itu dilakukannya sesungguhnya adalah dalam rangka mempertahankan dirinya sebagai raja atas Israel Utara. Dia ketakutan apabila rakyat tetap ke Yerusalem beribadah, maka akan berbalik kepada Yehuda. Dan jika mereka kembali kepada Yehuda, dia takut akan dibunuh oleh Rehabeam. Untuk memperkuat posisinya itulah, ya, supaya dia tetap menjadi raja atas Israel Utara. Lalu dia memupuk penyembahan berhala. Dia tidak tanggung-tanggung mengeluarkan dana yang begitu banyak, bahkan juga pengerjaannya. Dia tampil menjadi pemimpin ibadah dan memprakarsai konten baru dalam peribadatan. Dan biasanya orang banyak akan senang dengan konten-konten yang baru, dan ini perlu diwaspadai. Ya, bentuknya sama, kontennya sudah berbeda. Lalu dia juga berusaha untuk mencari perhatian orang lain supaya
dia bisa tinggal di sini, atau kemudahan supaya tidak pergi jauh ke sana, ayo kita buat di sini katanya, sehingga warga itu tetap melekat. Tetapi ingat bahwa kemudian walaupun mereka senang, tapi Tuhan menggagalkan, bahkan membunuh orang sebegitu banyak karena keberhalaan itu. Ini bisa kita baca dalam 1 Tawari 13. Sobat Renungan Malam Shalom, hati-hatilah bermain api, bisa-bisa membakar diri sendiri. Karena keinginan melanggengkan posisi, menebar dan memupuk penyembahan berhala sebagai daya tarik untuk dirinya. Israel Utara, ingat, tidak lagi sempurna memuliakan Tuhan. Mereka terpecah, tercerai, terserak, hingga sekarang tidak jelas lagi. Hati-hati mempermainkan iman untuk ambisi pribadi. Amin, mari kita berdoa. Sungguh merupakan pelajaran yang sangat berharga, ya Allah Bapa, tindakan seorang Yerobeam yang memakai keberhalaan, memberikan harta, tenaga, pikirannya untuk membangun penyembahan kepada berhala, mengajak umat untuk ikut menyembah demi mempertahankan, demi ambisinya agar dia menjadi raja di Israel Utara. Tapi ya Tuhan, Engkau menggagalkan dia. Engkau membuat dia malu kemudian, sebab bersama dengan banyak orang terbunuh. Ya Tuhan, biarlah itu menjadi pelajaran bagi kami, supaya kami tidak mempermainkan iman, mempermainkan penyembahan, menggantikan konten-konten penyembahan kepada Tuhan. Ya Tuhan, teguhkan kami untuk setia kepadamu. Malam ini Tuhan, dalam istirahat malam kami pun senantiasa kami berharap penyertaan berkat-Mu, memberikan kami kesegaran kembali untuk boleh bekerja dengan baik tulus esok hari. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu Bapa, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.